Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hmm, ya, iya mah, jangan jangan semuanya buat lo, bagi-bagi buat gue, bagi dong. Gue nggak kuat panas, Mbak. Lah, oke. Jadi pada pertemuan terakhir ini, gitu ya. Ya, ini terakhir, Mbak. Untuk manajemen keuangan kita terakhir, ya karena ada modulnya itu jadinya eh, ini perkuliahan terakhir hitungannya gitu ya. Ya, jadi di pertemuan terakhir ini sih ya saya mau slow-slow aja tadinya, cuman ini udah jam segini ya. Ya akhirnya kita harus gas juga nih, kalau enggak bisa pulang jam 12 malam. Ya jadi untuk Kang, mana nih? Oke, thank you, thank you. Sini aja, depan aja. Oke, terima kasih Kang. Ya jadi ya, pada kesempatan kali ini eh, ya kita ya. Nah, waktu di capital budgeting atau penganggaran modal, ya, kita dihadapkan pada suatu pertanyaan, ya kapan uang kita kembali gitu ya. Nah, kalau kapan uang kita kembali, kita bisa jawab ya dengan payback, ya kan, kemarin gitu ya. Ya, kapan uang kita kembali, kita bisa jawab dengan payback period. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah, ya, eh, cuman yang jadi ini kenapa ini? Ya, kalau ditanya pada penjualan berapa gitu ya, pada produksi berapa uang kita akan kembali lah. Kalau permasalahan atau pertanyaannya itu Itu ya ya berarti kita tidak bisa menjawab dengan payback gitu ya. Kenapa begitu? Ya, tidak ada satu obat untuk semua penyakit, setuju ya? Nah, begitu juga tidak ada satu pemodelan untuk semua masalah. Ya, mau nggak mau, ya untuk menjawab permasalahan yang ini modelnya beda, yang itu modelnya beda gitu ya. Nah, maka ya pada kesempatan ini ya, kita mau kenalan sama ya, break even point. Apa itu break even point ya? Break even point itu eh adalah satu ya, kelihatan, kelihatan ya. Nah, break even point itu untuk menjawab pertanyaan pada produksi berapa gitu ya. Nah, atau pada penjualan berapa uang kita akan kembali gitu. Nah, kalau begitu ya maka kita harus kenalan sama konsep biaya dulu nih. Nanti di ini aja ya, ya dibaca-baca aja gitu. Nah, intinya gitu ya, intinya dari sekian banyak biaya-biaya kita kategorikan ke dalam dua kategori utama biaya gitu ya. Yang pertama kita sebut dengan fixed cost, biaya tetap ya. Yang kedua, kategori kedua kita sebut dia dengan variable cost atau biaya variabel. Bedanya apa gitu ya? Nah, bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau dia fixed cost ya, kalau dia fixed cost, nah dia tidak terpengaruh gitu. Nah, oleh kuantitas, Mbak. Ya, tidak terpengaruh oleh kuantitas. Sorry. Nah, gitu ya. Ya, kalau dia fixed cost, dia tidak terpengaruh oleh kuantitas. Berapapun yang diproduksi, berapapun yang mau dijual gitu ya,
maka biayanya tetap sama aja. Nah, siapa ini gitu ya? Ya, ini contohnya biaya tetap itu adalah eh gaji, Mbak, Mas. Ya, gaji staff, resepsionis gitu ya, supervisor, asmen, manajer, direktur, itu masuknya ke fixed cost gitu. Contoh aja, ntar dilihat lagi akuntansinya apa aja yang masuk ke dalam biaya kategori biaya tetap gitu. Nah, gitu. Dia tidak terpengaruh gitu. Contoh misalkan di kampus kita akademik, misalkan gitu ya, ada staf akademik, dia dikasih gaji dong. Apakah iya kalau mahasiswanya bertambah banyak membludak, terus gajinya juga tiba-tiba enggak kan? Iya kan? Atau mahasiswa sepi nih gitu, terus dia nggak digaji gitu, ya enggak kan? Tetap aja segitu gajinya. Ya makanya kita sebut dia masuk fixed cost. Nah selain fixed cost, kita kenal juga yang disebut dengan variable cost. Nah kalau variable cost ini yang terpengaruh Mbak oleh key gitu ya, oleh kuantitas. Key itu adalah kuantitas yang diproduksi. Nah, gitu Mbak Mas. Ya, berarti. Nah, salah satu contoh dari variable cost itu adalah bahan baku, Mbak. Ya, contohnya untuk bikin meja ini gitu ya. Ya, saya butuh 3 papan, misalkan gitu, Mbak. Satu papan harganya 100.000 gitu ya. Berarti berapa nih? Mau bikin meja berapa nih? 300.000 buat beli papan doang ya Mbak. Ya, kalau bikin satu meja, kalau bikin dua, kalau bikin tiga, tuh kepengaruh kan dia. Ya, semakin banyak yang kita produksi, ya dia naik juga biayanya gitu Mbak. Nanti dikategorikan Mbak. Ya, apa yang masuk biaya variabel nanti banyak kok, tinggal googling aja. Ya, apa aja yang termasuk biaya variabel, gitu. Dari yang ngasal gitu ya sampai yang serius ada di Google. Ya, nanti dilihat aja. Tapi setidaknya Anda paham gitu ya konsepnya, mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Ya. Nah, kita total, Mbak. Ya, kalau kita total ya namanya total fixed cost gitu ya. Nah, total fixed cost. Nah, kalau variable cost total variable cost. Nah, gini, Mbak, lambangnya gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kita tambah mereka berdua, jadinya biaya total keseluruhan, gitu ya. Maka total cost itu sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Gitu, Mbak, Mas. Ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah bahwa akuntansi gitu ya, ya, dia tidak mencatat per item barang, Mbak. Enggak, dia nggak nyatat per item barang. Kenapa? Karena kita belinya kan langsung segelondongan kan, papannya ya kan. Nggak mungkin kita beli papan dari supplier, bro, gue minta 3 ya, dilempar kita ya kan. Ya, beli satu kontainer kan gitu ya, Mbak, Mas. Nah itu dia nggak nyatet per item, Mbak, per produk, per unit gitu ya. Dia nyatetnya per beli gitu ya, Mbak. Iya nggak sih? Per beli berapa berapa ratus juta, berapa miliar kita beli bahan baku gitu, Mbak. Ya. Maka gitu ya, kita pengen tahu gitu ya, berapa sih biaya variabel gitu ya, Mbak? Ya, per unitnya. Nah, kalau begitu ya variabel cost per unit ini buat melambangin biaya variabel per unit ya, atau variable cost per unit gitu ya. Nah, maka
variable cost per unit kita dapat dari total variable cost kita bagi sama kuantitas yang bisa diproduksi dari uang segitu beli bahan baku, Mbak. Ya, gini deh, gampangnya misalkan di rumah eh, ada usaha bikin kue gitu, Mbak. Ya, ya kan? Misalkan mamanya bikin kue atau ya mbaknya justru ya bikin kue iseng-iseng gitu. Lah kan beli terigunya kan langsung sekarung, Mbak, beli terigunya ya kan? Ya apa iya per unit kita beli? Enggak lah. Misalkan produknya kue lumpur deh. Ya, ada loh kue kue lumpur ada kan ya? Ada, iya. Lapindo. Nah, gitu ya. Beli terigu, beli gula gitu, Mbak ya. Beli rasa-rasa gitu kan. Ya, kan itu kita sebut apa? Total variable cost kan bahan baku ya, Mbak ya. Ya kan? Nah, kita bikin kue lumpurnya gitu ya. Ya. Katakanlah kita beli gitu. eh dia 2 juta rupiah gitu ya. Total variable cost-nya nih. Ada gula, terigu, dan sebagainya tadi gitu ya. Nah, kita bikin kuenya jadi berapa berapa kue gitu, Mbak. Katakanlah 200 kue gitu ya. Nah, berarti gimana? 2 juta dibagi sama jadinya dong ya. Berapa unit jadinya gitu kan? Nah, 200 berarti 2 juta bagi 200. Kita nggak bilang modal, Mbak. Itu kita kalau sekarang kita bilangnya variable cost. Biaya bahan baku, iya. Nah, nanti makanya dicari banyak bahan baku banyak. Bahan baku itu ada dua, Mbak. Ada bahan baku utama, ada supporting. Contoh misalkan gitu. Buat bikin meja ini bahan baku utamanya papan. Tapi kan kita butuh paku gitu ya. Nah, itu supporting, ya, raw material. Itu kita masukin juga totalnya itu TVC namanya. Total variable cost. Ya kalau teman-teman yang di manufaktur sih kebayang lah pasti. Kebayang kerjanya di kantor maksudnya. Oh iya, PR gue banyak gitu. Iya, kalau di manufaktur udah pasti, oh iya, gitu. Ya. Nah, fixed cost per unit ini kita lambangin untuk ya fixed cost gitu ya per unit. Nah, nah fixed cost per unit ini kita dapetin dari sama ya Mbak. Total fixed cost kita bagi sama ya, quantity yang berhasil kita produksi gitu ya. Andai kampus inilah ya. Berarti kalau kampus tuh key-nya apa Mbak? Key-nya. Kuantitasnya apa? Nah, boleh kita katakan dia mahasiswa gitu ya. Ya, total fixed cost itu adalah ya semua biaya tetap gitu ya dibagi per total mahasiswa gitu. Segitulah yang harus ditanggung oleh mahasiswa atau harus dibayar oleh mahasiswa. Gitu, Mbak. Nah, ini ini sering juga disebut biaya tetap rata-rata gitu ya. Nah, ini sering disebut sebagai biaya variabel variabel rata-rata gitu. Sama aja. Ya, kalau kita ngomongin biaya rata-rata itu berarti per unitnya gitu ya. Sama aja. Nah, berarti kalau ditambah tadi biaya tetap tambah biaya variabel jadinya biaya keseluruhan ya, biaya total. Nah, total cost per unit ya ini kita dapetin dari gitu ya. Ya, total cost dibagi Q. Ya. Ini sering kita sebut dengan biaya total.
rata-rata gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Oke. Nah, kalau kita udah kenalan sama biaya, gitu ya. Ya, kalau kita udah kenalan sama biaya, maka kita harus kenalan juga dengan lawannya biaya. Apa lawannya biaya? Itu TR atau total revenue. Pendapatan total gitu ya, Mbak. Ya, total revenue. Pendapatan total. Dari mana datangnya total revenue gitu ya? Ya. Dari mana datangnya misalkan begini Mbak, Mbak Ulan punya kios sepatu nih dia nih. Ya, dia jualan sepatu, satu pasang sepatu harganya 100.000. Bulan kemarin laku 30. Berapa pendapatan total Mbak Ulan? Tahu dari mana Mbak 3 juta? Nah, apa yang dikalikan? Apanya yang dikalikan? Oke. Sama. Berarti dari mana datangnya total revenue? Harga kita kalikan sama barangnya ya, kinya dong ya. Ya. Nah, total pendapatan itu ya kita dapetin harga kita kalikan dengan ki gitu ya. Atau dengan ya berapa yang kita produksi gitu ya. Nah, sampai di sini amankah? Aman ya. Nah, kalau kita sudah paham biaya dan pendapatan gitu ya, nah, maka kita bisa ya melihat sedikit gitu ya. Nah, break even point. Ini masih apa namanya? Insight ya. Intro gitulah ya. Nah, itu uangnya. Hmm, Datar itu ini jumlah item unitnya boleh barangnya. Maka tadi ada fixed cost ya, Mbak. Biaya tetap gitu ya. Ya. Nah, biaya tetap tuh datar. Apa? Semakin banyak pun Anda berproduksi, biayanya tetap ya segitu aja gitu kan. Ini yang kita sebut dengan biaya tetap atau total biaya tetap. Nah, tadi ada variabel cost ya Mbak. Nah, variabel cost itu mungkin nggak ada produksi. Ya mungkin aja gitu. Ya, lagi kosong, nggak ada produksi, berarti nol dong ya. Nah, kita mulai dari nol Mbak dia. Mulai dari nol ya. Nah, ini yang kita sebut dengan total variable cost gitu ya. Nah, TFC tambah TVC jadinya apa tadi? TC ya, biaya total keseluruhan ya. Nah, TC mulainya dari sini nih, Mbak. Tuh, mulainya dari sini. Ini kok hilang dia. Nah, gitu ya. Nah, ini TC. Mulainya nggak dari nol dia, dari sini. Kenapa? Ada gaji yang harus dibayar. Ya itu loh, Mbak. Jadi sekalipun tidak ada produksi, kita harus bayar karyawan ya. Itu Mbak, ya ribetnya mengelola perusahaan tuh di situ. Makanya bosnya suka marah-marah Mbak. Lu Mbak dalam hati dia, lu mah enak congean. Yang stres gua bayar lu dari mana gitu loh. Lagi gak ada produksi. Makanya suka marah dia. Ini Mbak, jadi dimaklumin aja ya. Ya, oh kalau lagi singit berarti lagi seret nih ya kan. Ya nauin aja Mbak, Mas. Ya, makanya kita kenapa harus bersemangat dalam bekerja ya ini, Mbak. Oke, tadi pendapatan ya, Mbak ya. Ya, mungkin nggak kiosnya
Mbak Ulan sepi pengunjung. Mungkin aja ya. Berarti kuantitas yang terjual untuk produksi nol dong ya. Ya, berarti dari nol juga ya, Mbak. Nah, ini total revenue TR gitu. Nah, kita lihat si TR berpotongan dengan TC ya. Ya kan? Pada titik inilah yang kita sebut dengan break even point. Ya, ya maka ya TC itu sorry, break even point itu merupakan perpotongan antara biaya gitu Mbak. Ya. Dengan pendapatan total ya, total biaya dengan total pendapatan. Ya elah Pak, ya produksi-produksi aja napa gitu ya. Ngapain pusing gitu ya. Ngapain dipikirin? Masalahnya begini Mbak Mas. Kalau boleh saya sedikit, ya ampun, bentar, ada jebakan Batman. Nah, ya, kenapa break even point itu penting buat perusahaan? Masalahnya ada, nggak boleh dicoret ya. Sanain dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya kalau kita lihat, atau saya dari sana aja deh mungkin ya, biar lebih enak. Yang di rumah juga bisa paham. Kalau nyimak, kalau tidur sih ya. Eh, berarti tujuan kita apa? Ini kan ada garis putus-putus nih Mbak Mas ke bawah. Nah, kita ya bisa mencari pada kuantitas berapa atau pada produksi berapa unit gitu ya Mbak, atau pada penjualan berapa unit kita akan mengalami break even point. Break even point ini kalau diterjemahin titik impas Mbak. Apa itu impas? Impas itu suatu kondisi di mana kita nggak untung tapi juga nggak rugi gitu ya. Nggak untung nggak rugi gitu ya. Ya, nah, kenapa ini penting, Mbak, Mas? Ingat ya, berarti kan kita tahu berapa unitnya, Mbak, ya kan? Nah, Anda coba lihat. Nah, ini area ini, Mbak, yang saya tunjuk ini pakai apa namanya panah ini, Mbak, kursornya. Ya, pada area ini apa nih? Ini kan break even point. Ya, pada area ini area rugi, Mbak. Kenapa? Pada area ini biaya, ini kan kurva biaya nih. Biaya lebih tinggi dari pendapatan di sini nih, Mbak. Maka perusahaan akan mengalami rugi gitu. Nah, setelah break even point gitu, katakanlah ini 1.000 unit gitulah ya. Ya gampangnya gitu. Ya profit, Mbak. Biaya, iya. Makanya break even point jadi penting buat perusahaan. Kenapa? Karena jadi tahu target seminim-minimnya kita produksi, Mbak. Ya, misalkan tadi kan 5.000 unit ya break even, misalkan 5.000 unit break even point. Pertanyaan saya, apa jadinya kalau perusahaan berproduksi di bawah 5.000 unit? Kan? Masuk ke area sini dia dong. Ya, kalau setelah 5.000 unit, oh, jadi kita tahu titik amsyong kita di situ loh. Ya enggak sih? Makanya ini yang dikejar sama perusahaan. Jangan sampai kurang dari 5.000. Kalau 5.000 Mbak, ya perusahaan tidak dapat untung, fine nggak apa-apa, tapi gaji kebayar, supplier kebayar gitu loh Mbak, listrik kebayar gitu loh Mbak, nggak pusing. Walaupun nggak ada untung gitu buat kantor ya, kita bisa harus bisa membedakan gitu ya, mana mana owner, mana kantor gitu ya, mana company corporate gitu ya.
Untuk corporate-nya oke, fine, nggak apa-apa. Tapi setidaknya di 5.000 itu kita aman. Gaji, nggak ada yang protes, nggak ada yang demo gitu ya Mbak ya? Iya gitu loh Mbak, Mas. Jadi dia tahu tuh seamsyong-amsyongnya gue kurang dari situ, habis gue gitu. Makanya bosnya stres. Kalau kok bulan segini itu ya, produksi kita kok slow-slow aja gitu. Sellingnya kok segitu-segitu aja. Udah mulai Mbak, sekarang bulan apa? Oh, tengah tahun, Mbak. Oh, udah mulai. Itu biasanya kalau staff saya udah mulai kan caci maki saja diriku. Bila itu marah-marah terus soalnya, iya. Kok slow-slow aja nih produksi ya kan? Kok penjualannya slow-slow aja nih gitu. Udah begini, Mbak. Dak dikduk gitu. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai ini nggak kecapai nih. Minimumnya aja gitu loh. Kampus gimana kampus? Ngitung ini nggak? Harus, Mbak. Kita harus tahu satu kelas ini break even point-nya berapa mahasiswa. Katakanlah 15 mahasiswa gitu ya. Kalau kurang dari 15 mahasiswa gimana? Amsyong, Mbak. Kalau 15 aja, setidaknya listrik aman gitu ya, dosen dibayar, staf kebayar gitu, Mbak. Kalau lebih, alhamdulillah gitu. Paham nih maksudnya ya? Jadi kita tahu seberapa yang harus kita kejar paling minim gitu loh, Mbak. Inilah kenapa break even point jadi penting gitu, Kakak. Ya kan? Staf kalau diomelin kan dia nyanyi, Mbak. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuat. Nggak ada yang tahu sih lagu itu ya. Kalian anak-anak, oh tahu ya? Oh tahu. Iya makanya, kan kalian anak-anak baru. Oke ya, aman ya. Nah, ada satu gitu ya, satu konsep namanya konsep kontribusi, Mbak. Nah, ini kalau kita lihat area yang diarsir gitu ya, ya, area yang diarsir ini merupakan area antara total pendapatan dengan variable cost. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, pendapatan mana TR ya? Nah, area antara TR dengan total variable cost ini dong, Mbak ya. Nah, ini Mbak ya. Area ini kita sebut area kontribusi ya, atau contribution gitu, Mbak. Mm-mm. Nah, kita bisa cari gitu ya. Ya, kita bisa cari persen persentase kontribusi. Nah, persentase kontribusi ini, ih, nah persentase kontribusi ini ya kita sebut sebagai contribution margin percentage. Atau kita singkat aja CMP gitu ya Mbak. Ya, contribution margin percentage atau persentase berapa besar nih kontribusinya gitu Mbak ya. Terhadap apa? Profit Mbak. Ya, seberapa besar kontribusi harga terhadap profit. Maka ya, persentasenya itu kita bisa dapetin dari ya, harga kita kurangin sama variable cost per unit gitu ya. Kita bagi variable cost per unit, kita kalikan 100%. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi harga gitu ya, Mbak. Ya. Tapi, tapi, ya, karena di kantor orangnya itu lagi, dia lagi gitu ya, Mbak. Udah bertahun-tahun dia nanganin perusahaan, dia hafal, Mbak, biasanya gitu. Berapa kontribusinya gitu ya, Mbak? Ya.
Nah, ini udah nggak dihitung biasanya kalau di kantor, ditetapkan gitu oleh dewan direksi gitu ya Mbak. Ya atau general manajernya, GM-nya gitu. Dia tetapkan, katakanlah ya 40% gitu loh Mbak. Ya. Kenapa? Karena udah sering gitu. Nah, dengan demikian gitu, kalau kita udah kenal contribution margin, nah maka kita bisa katakan ya dari mana datangnya contribution ya. Kontribusi itu price dikurang variable cost per unit. Ini saya tulis deh. Ya kalau begini bingung ya. Nah, saya tulis deh. Price dikurang variable cost per unit. Nah, ini kontribusi gitu ya. Nah, price itu datangnya dari mana? Ya, dia bilang dari ya total cost per unit ditambah dengan profit gitu ya. Ya, total cost per unit berarti tadi TC-nya dibagi Q ya. Ya, total cost per unit atau average cost AC gitu. Total cost dibagi unit dapatlah biaya total per unit ditambah profit. Nah, itu harga, Mbak. Nah, kalau total total cost per unit tahu lah ya. Ya, variable cost per unit ditambah fixed cost per unit gitu kan. Nah, tapi seringkali gitu ya. Ya, si persentase ini gitu ya. Ya ini udah nggak dihitung lagi Mbak, dia tetapin aja gitu. Nah, nah, kalau kita tahu contribution marginnya, ya ini ya secara matematika, ya variable cost itu kita dapetin dari satu dikurang contribution margin percentage kali price gitu. Satu dikurang contribution margin percentage kita kalikan price. Berarti gimana? Kalau kita tahu biaya variabel per unit, kita tahu berapa kontribusi yang diinginkan perusahaan, kita bisa tentukan harga jual gitu maksudnya Mbak. Ya, jadi harga jual itu bisa kita hitung gitu. Ya kalau mau pakai hitungan gitu ya Mbak. Ya ini salah satu pendekatan aja. Ya penetapan harga teorinya banyak. Salah satu caranya begini. Oke, ini ada kasus eh, suatu perusahaan tas merek Guess, ya kan, Guess, ya, memiliki memiliki gitu ya. eh Menentukan ini kenapa kok ya menentukan persentasenya itu 10% gitu kan ya. Sedangkan biaya variabel lah atau sebesar gitu ya, 120 dolar gitu ya.
Nah, ini Anda ceritanya lagi ujian masuk gitu ya. Ya, jadi supervisor atau asisten manajernya di Mitra Adi Perkasa nih gitu. Enggak sih, guys, beda ya. MA, guys di bawah MAP enggak? Enggak ya? Iya, enggak ya. Guys sendiri ya. Nah, gitu gitu ya. Kalau contribution marginnya 40%, variabel per bulan, Mbak, gitu. Sekarang ujian, kalau Anda mau pindah kantor begini, Mbak, ngetrennya sekarang. Jadi Anda dikasih problem. Ya, tapi bukan entry level staff ya. Kalau entry level staff ya biasalah. Tapi kalau Anda udah mulai jadi supervisor, asisten manajer, ini Anda dikasih problem gitu ya. Jalannya sekarang begitu. Coba harga jual. Nah, kita bisa pakai yang atas tuh. Utang ya. Oke. Variabel costnya berapa, Mbak? Per unit 120 dolar. Ya kan? Tuh dengan satu dikurang ya persen 0, gitu ya. 0,60 dong ya. P gitu ya. Dulu kan gurunya bilang kalau ada 40 dikali A boleh tulis 40 A gitu kan ya. Ya udah kita tulis aja 40 P gitu ya. Wah, udah kelihatan dong ya. Ya. Maka 120 dolar dibagi 0,60 sama dengan harga jual. Berarti harga jualnya berapa kakak? 100 US dollar. Ya harga gas segitu segituan lah ya. Coba lah. Iya, iya kan? Iya, harga gas segitu. Nah, jadi dia nentuin harganya begini gitu. Salah satu cara. Banyak caranya. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya kakak? Nah, jadi kita bisa tentukan kira gitu ya. Berapa harga jual kita gitu, Mbak. Ketika kita tahu variabel cost per unit atau biaya variabel per unit dan ya berapa persen kontribusi yang diinginkan perusahaan gitu ya. Makanya sekali lagi, kenapa kok contribution margin percentage ditentukan? Ya karena udah bertahun-tahun kita ketemu masalah yang sama ya. Udah hafal Mbak gitu. Kita nggak jauh-jauh dari apa itu. Nah, aman ya. Kalau aman gitu ya, lanjut dong. Ya, ya kalau aman, nah ini hitungan yang tadi. Ini yang tadi. Enggak, yang baru sabar. Nah, kalau kita sudah paham ya biaya gitu ya, terus pendapatan, contribution margin gitu ya, Mbak. Bagaimana cari harga, maka kita sudah siap ya untuk melakukan kalkulasi break even point gitu ya. Ini break even point mau saya jabarin nih. Kalau langsung tinggal pakai. Kalau jabarin Anda ikutin dulu logikanya, baru dapat yang langsung pakai. Langsung aja. Bagaimana langsung jabarin? Ya sudah kalau gitu.
Ya, berarti kita jabarkan. Oke. Nah, kalau kita pakai teori profit, Mbak, ini profit saya ganti aja lah ya. Tapi bolehlah. Apa? Nggak profit profit lagi. Bingung. Bentar, ini kok nggak bisa ngilang dia. Hus. Ah, iya, harus diusir dulu, Mbak. Mana pi. Ah, ini dia. Ya, sorry ya. Pi. Pi itu suka diganti untuk profit gitu ya. Nah, katakanlah ya TR dikurang TC. Semua pendapatan kita kurang sama semua biaya-biaya gitu ya, Mbak. Nah, Pi ini bisa kemungkinannya dua gitu ya. Ya. Kalau dia positif gitu ya, kita sebut profit gitu, Mbak. Ya kan? Nah, kalau dia negatif, kalau dia negatif, kita sebut dia rugi gitu ya, loss. Ah, gitu. Ya, mungkin nggak, mungkin nggak dia nol. Mungkin aja ya, mungkin aja dia nol gitu. Nah, pada dia nol inilah kita sebut ya break even point gitu, Mbak. Berarti tujuan kita mau mengenolkan sih ya, mengenolkan ya. Ya. TR dikurang TC, semua pendapatan dikurang semua biaya biaya gitu ya. Oke. Nah, berarti saya katakan nol gitu ya. Kita mau begitu kan? TR dikurang TC. Setuju gak? Setuju ya? Oke. TR itu apa? Ya, yaitu harga kita kalikan sama P kali Q. Ya nggak sih? Dikurang sama semua biaya-biaya, ada elemennya ya. Berarti kita kurang dulu sama variabel cost per unit gitu ya. Ya, kita kurang lagi sama total fixed cost. Total fixed cost. Tadi ya semua gaji, ya, gaji manajernya, gaji staffnya, gaji resepsionis gitu ya. Semua total berapa tuh? Ya. Nah, yang jadi masalah, sorry. Ini kan total ya, sama-sama total ya. Total variabel sama total fix gitu kan. Nah, berarti ya si variabel costnya ini kan masih total, Mbak. Ya kan tadi terigu apa segala macam. Kita belum tahu per unitnya berapa, ya kan? Ya maka ya kalau kita dapetin variabel cost per unit itu kita kalikan quantity. Jadilah total variabel cost dikurang total fixed cost gitu, Mbak. Sama-sama dikalikan Q ya kan? Kita bisa lakukan penyelesaian secara adat, ya kan? Yang marganya sama, kita selesaikan secara adat. Secara adat dong. Ya nggak? Dikurang total fixed cost. Sorry. Ya ini kan sama aja kan sama yang di atas kan. Dulu gurunya bilang kalau ada dalam kurung dikalikan sama suatu bilangan, berarti semua yang ada dalam kurung kita kalikan sama dia gitu kan. Kurang VC dikali Q gitu kan. Kurang Q, dikali Q, P kali Q di atas ya kan. Minus VC kali Q, ya itu minus VC kali Q sama aja. Ya kan? Ya kalau udah begini, udah enak dong.
Ya, maka gitu ya, total fixed cost sama dengan P dikurang kali Q, gitu kan? Ya, udah gampang ya kalau gini ya. Untuk mencari Q, total fixed cost kita bagi dengan iya P dikurang variable cost sama dengan Q. Nah ini Q BEP Mbak. Kita dapetin BEP. Kuantitas break even point-nya. Gitu. Nah, kita kasih label Q BEP gitu ya. Ya, maka untuk mencari berapa pada produksi berapa kita akan mengalami impas, yaitu total cost biaya tetapnya kita bagi dengan harga dikurang variable cost per unit tadi ya, per unit. Maka kita akan dapetin produksi berapa atau penjualan berapa Q-nya ya, kuantitasnya. Nah, Anda tinggal pakai yang ini aja, Mbak. Ya, tinggal pakai yang ini aja udah kelar. Hmm. Ini rumus jadi gitu ya. Ya, ini rumus jadi. Jawaban plus jawaban. Ya, kalau kita tahu total cost, kita tahu harga penjualan per unit, kita tahu berapa biaya variabel per unit, maka kita bisa cari break even point ya pada kuantitas berapa atau pada penjualan berapa gitu ya, pada produksi berapa kita akan mengalami impas gitu Mbak, Mas. Oh, ke atas. Kenapa? Ntar kecil banget. Kecilin lagi. Oh, ke atasin. Kalau yang di online mau tanya-tanya nggak usah malu-malu Mbak. Oh tadi atas, sekarang maunya bawah. Gimana sih? Segini. Oke? Oke nih ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Beneran nggak? Nggak. Kalau nggak, problem. Problem. Ini kan yang tadi ya kita obrolin ya. Yang tadi kita obrolin. Nah ini problem Mbak.
Silakan. Yuk, kerjakan. Nah, jika perusahaan yang sama tadi si produsen tas gue itu, ya, dia punya total fixed cost atau biaya tetap. Variabel cost-nya kan tadi udah kita cari ya 120 ya. Harganya juga kita cari 200 ya. Nah, pada produksi berapa unit dia akan mengalami impas? Ayo silakan. Iyalah. Ini kan lucu-lucuan aja, Mbak. Tinggal pakai rumus yang jadi tadi kan? Ini masih perusahaan yang sama ya yang tadi ya. Oke, yang lain gimana? Yang online juga silakan mencoba, dicoba, dicoba, dicoba. Ya, asisten dosa. Jadi saya oh satu itu ribu Mbak itu. Ribu itu. Coba tolong mikrofonnya siapa itu? Di mute, di mute. Kalau kelas kalau kelas malam begini nih emang. Ayo kita coba, kita coba. Ya. Sorry, sorry. Mohon maaf, mohon maaf. Ada kesalahan teknis. Nah, tadi total fixed cost-nya berapa? US dollar. Ini ribu ya Mbak. Ini kan dalam hmm, cara ininya. Kalau kita bagi gitu ya sama harga, harga berapa? $200 dikurang 120 dolar gitu ya. Nah, sama dengan break even point gitu kan. Ini langsung aja nih. Key break even point sama dengan 1.250 unit. Ya, unitnya apa ini unitnya? Tas. Berarti perusahaan jual
paling sedikit itu 1.250 tas, Mbak. Kurang dari situ rugi dia, Mbak, gitu. Ya kalau ngepas ini, kalau dia pas penjualannya 1.250, berarti dia impas gitu. Nggak untung, nggak rugi. Kalau dia mau untung, dia menjual lebih banyak dari 1.250 unit gitu, Mbak. Ada mata kuliah pemasaran. Gimana itu, Cap, Mbak? Ya, ini salah satu cara menentukan target di perusahaan gitu. Nih, ada yang mau ditanya? Ah, kita juga bisa cari kita meng break even point atau ya saat break even point ya pendapatan total kita berapa gitu ya Mbak Mas, ya ini tinggal kita TR ya kita kalikan sama BEP. Ki BEP-nya udah kita hitung ya, coba berapa nih, maka ya pada ya dapat 250.000 US dollar perusahaan akan mengalami break even point gitu Mbak ya. Ya, kalau P-nya udah kita hitung. Lah kalau belum piye gitu. Kalau belum, ya, kalau belum berarti gitu. Ya, salah kan. Ya, kalau belum bisa kita cari dengan menggunakan model ini Mbak. Nah, ini dolar BEP maksudnya, ya ini dolar BEP itu maksudnya TRBP ya. Ya, pendapatan saat break even point. Nah, itu kita bagi dengan gross profit margin. Gross profit margin itu apa? Satu dikurang variable cost per unit dibagi harga gitu. Nah, dulu gurunya bilang kalau ada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ayo coba Mbak, cari Mbak, si gas itu kalau pakai model ini TRBP-nya berapa? Tadi kan 250.000. Nah, ayo kita pakai ini harusnya sama. Kalau nggak sama berarti salah, ada yang salah itu. Nge- Sama. Nah, sama ya. Berarti aman hitungannya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Mbak, Mas, ini cara paling sederhana itu break even. Yang biadab-biadabnya nggak usah keluarin lah ya. Ya, ya. Beberapa beberapa penghitungan
Untuk break even point itu macam-macam. Contoh misalkan ada pertanyaan, tapi nggak usah saya tampilin, jadi kalian nggak usah tambah mules gitu. Cuma biar tahu aja Mbak, Mas. Kali-kali mau lanjut S1. Ini kan kalian diploma 3 ya, D3 ya. Kali-kali mau lanjut S1 gitu. Contoh misalkan, ya, langsung langsung di kick nih Mas Imam. Keluar dari Zoom. Oke, contoh misalkan Toyota, tahu ya? Ya, Toyota punya Avanza, Mbak. Ya, tapi dia juga punya Camry, ya kan? Tapi dia juga punya Agya gitu. Nah, itu ngitung break even point-nya gimana? Kan beda-beda kan? Harga Camry beda dengan harga Avanza, ya kan? Beda lagi dengan harga ya Agya, beda lagi dengan harga Ras. Lah itu piye gitu. Beda lagi Mbak modelnya gitu. Oh, banyak, Mas. Itu caranya beda lagi, modelnya beda lagi. Ya. Nah, terus ngitung break. Ini kan tadi kalau kita lihat kurvanya itu datar ya Mbak ya, garis lurus aja. Bagaimana kalau dia nggak lurus, dia ngelengkung? Contoh misalkan, contoh begini. Makanya banyak Mbak ini contoh. Nah, kalau kita kembali ke awal, nah ini ya, kan Anda lihat ya, ya lurus semua ya. Seolah-olah, seakan-akan setelah break even point berapapun yang kita produksi kita untung. Apa ya iya? Bukti sana bangkrut. Enggak dong, berarti nggak lurus dong dia. Nah, kalau non-linear break even point beda lagi Mbak modelingnya Mbak. Gitu ya. Ya kita cari kalau ingat dulu ada kurva parabolik gitu ya. Ya, waktu belajar fungsi-fungsi di matematika, nah itu pakai itu Mbak. Itu. Terus ya, pertanyaannya, kalau di sini Pak habis break even point kita kan profit terus oke gitu ya. Maksimumnya di mana gitu. Wah, itu pakai kalkulus, Mbak. Ada yang di SMA dapat kalkulus, masih ingat? Ya itu pakai itu. Ah, turunan integral gitu ya. Ya, kalau masih ingat pakai itu, Mbak. Makanya saya sudahlah ya gitu. Ya, makanya. Tapi sekali given point itu semacam permasalahannya beda-beda gitu ya. Nah, tapi setidaknya kalau kita punya satu produk, gitu ya, satu merek, satu aja gitu ya. Ya, makanya kita bisa hitung break-even point. Gitu. Contoh kayak tadi, ya Anda punya usaha kecil-kecilan gitu ya, bikin kue lumpur ya, mau tahu berapa ya pada produksi berapa nih unit kuenya saya harus produksi supaya tidak rugi gitu, impas lah minimal gitu Mbak, Mas. Oke? Oke. Nah, karena ini kuliah terakhir, berarti nanti kan habis ini kalian UAS, gitu ya. Nah, dari mana aja UASnya bahannya? Nanti UASnya itu yang pasti, ya boleh silakan dicatat Mbak. Kenapa? Oh, yang di rumah. UAS gitu ya. Ujian akhir semester gitu kan ya. Ya, masih Juli sih Mas. Juli, Juli, awal Juli kalau nggak salah. Yang pasti pertama keluar itu adalah capital
budgeting. Kayaknya awal Juli, Mbak, ya. Nah, ini kan ada ya kalau perusahaan punya perencanaan keuangan gitu ya, ya dia mau bangun pabrik kah, mau bangun gudang kah gitu ya. Ini nanti kita bahas, kita bahas. Ya, ya anaknya banyak. Kan inilah pepatah orang tua bilang banyak anak banyak rezeki. Nah, soalnya gua kasih anak banyak tuh biar rezeki lo banyak. Ya, Mbak. Nah, itu ada payback period, ada NPV, discounted payback period, IRR, profitability index, AFROR ya, Mbak. Oke. Nah, itu capital budgeting. Ya. Nanti jangan lupa bikin tabel ya. Dari 6 itu paling banyak pilih yang mana gitu kan ya. Itu yang kita jalanin. Ya. Oke, yang kedua cost of capital. Nah, cost of capital ini adalah biaya modal gitu ya. Nah, perusahaan modalnya datangnya dari mana gitu kan ya? Ya, kalau dia dari capital market, pasar modal, maka kemungkinannya tiga gitu kan ya? Melalui obligasi, saham preferen, saham biasa gitu ya. Ya, ya nggak apa-apa kan buat ingat-ingat, ingat-ingat pesan mama. Ya apa? WACC gitu ya. Weighted Average Cost of Capital. Ya, itu biaya modal rata-rata. Ya. Jangan lupa cari bobotnya gitu kemarin kan ya? Ya, masa udah lupa? Baru berapa minggu yang lalu. Berikutnya risk return trade off. Kita ngitung risk secara harapan. Iya, kan kemarin. Yang keempat, break even point. Break even point. Nah, ini kita cari titik impas gitu ya pada produksi berapa atau pada penjualan berapa. Ya, nggak rugi, nggak untung. Cuma empat. Memang kalau soal saya, kalau dilihat dari mata fisik cuma empat, Mas. Pakai mata batin. Oke ya. Nah, mengingat, menimbang, dan memutuskan hasil dari itu bahasa undang-undang, Mbak. Ya. Hasil dari UTS yang luar biasa berantakannya, saya menawarkan opsi, Mbak Mas. Saya kasih soal simulasi untuk UAS
kalian kerjain ya itu untuk nambah nilai di UAS, mau nggak? Gitu ya. Coba, kurang sayang apa gue sama kalian? Gimana, setuju ya? Oke, nanti saya post di grup. Paling lambat, Mbak. Bukan, sebelum sip, mantap. 1 hari sebelum puas mata kuliah ini gitu ya. Paling lambat. Lewat dari situ, mohon maaf ya, saya tidak terima. Pak, saya merasa nilai saya bagus, nggak perlu tambahan, nggak usah ngerjain, nggak apa-apa, Mbak, Mas. Ya, oke. Ya, jadi Mbak, Mas, ini bukan paksaan. Bukan paksaan. Boleh ngerjain, boleh enggak. Yang ngerjain akan menjadi nilai tambah untuk UAS. Gitu. Nah, himbauan untuk teman-teman semua, tugas jangan nggak dikumpulin ya Mbak, Mas. Iya, yang udah ya sudah. Yang belum tolong, itu ada nilainya. Lumayan untuk mendongkrak UTS-nya yang babak belur. Hah? Apa? UTS sudah saya kasih nilainya, Mbak. Oh ya belum. Babak belur digebukin. Gimana? Yang online boleh silakan kalau mau komen tulis di bawah ini. Kenapa? Setuju Pak, setuju. Iya, Biar nilainya bagus. makanya kan tadi saya bilang, saya kasih soal simulasi UAS. Ya, nah nanti Anda kerjain gitu. Bagi teman-teman yang mau bersusah payah ngerjain soalnya, sudah pasti UASnya bisa gitu loh. Yakin saya, yakin seyakin-yakinnya. Boleh Mbak, apa sih yang nggak buat kamu? Dia ketawanya gelir. Gitu ya, Pak. Ya. Nah, ini sekalian Mbak, biar fair. Pak, boleh nggak kita diskusi bareng? Boleh. Yang nggak boleh itu Mbak, copy paste kerjaan temennya tuh nggak boleh. Iya. Kalau di saya mau kalian belajar bareng gitu. Oh, saling goreng. Jadi gitu ya, teman-teman. Silahkan mau diskusi, belajar bareng. Itu yang saya mau gitu. Ya, apanya waktunya nih? Ya kan dikasih waktu sampai 1 hari sebelum UAS mata kuliah ini ya. Ya, UAS mata kuliah ini. Jadi kalau mata kuliah ini UASnya hari Kamis, ya hari Rabunya deadline gitu ya. Kenapa? Oh sama. Oh ya, hari Minggu berarti. Ya itu yang saya bilang kan. Ya. Tapi beneran loh, Mbak, Mas. Barang siapa? Barang siapa nih? Siapa? Iya, yang mau ngerjain ini, Mbak, Mas, diskusi barengan gitu. Oh, ya, UTS-nya Punya tuh pasti barang Pak. bagus, cakep, beneran. Iya, beneran.
Tapi kalau cuma modal copy paste, sayang nanti UASnya kalau 50 lagi buat apa ya? Anda remedial gitu loh. Sayang, sayang uangnya Mas, mendingan buat clubbing. Oh, iya kan? Sayang uangnya. Oke. Sambil kita panggil-panggil ya, boleh ya? Boleh lah.